situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Kalau menjual itu tidak ya Mbak ya. Mungkin ini yang dilaporkan ini karena mungkin mau menjatuhkan aja sih Mbak. Kasus oknum wasit jual istri kepada pria lain turut disoroti organisasi PSSI. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, kasus ini dalam penanganan Komite Wasit PSSI. Sementara itu, hingga kini pihak Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami laporan dugaan tindak pidana tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengungkapkan, laporan yang masuk Oktober 2025 masih dalam tahap penyelidikan. Polisi juga sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk terlapor berinisial FR. Sekarang udah masih menjadi bubur, istri sudah melaporkan abang, gitu. Tanggapan abang bagaimana? Menyesalkan aja sih ya Mbak ya, kecewa. Kenapa harus disangkutkan dengan karir saya? Atau kalau emang menurut mereka saya bersalah, ya jalankan proses hukumnya. Jangan bawa-bawa keluarga saya, karir. Dari kejadian ini, ada dampak tidak untuk karir Bang FR? Dampaknya cukup besar ya Mbak ya. Bagi saya juga di perwasitan, padahal ini tidak ada relasinya harusnya. Dan tempat saya mengajar juga pastinya berdampak. Dampak ke orang tua saya yang lagi sakit juga ibu. Dan kalau memang niatnya mau menjatuhkan, saya ini suka sepak bola memang dari umur 2 tahun sudah membangun ini. Saya gagal jadi pemain sepak bola, saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah gak bakal berhenti buat saya nantinya. Masih banyak hal, masih banyak cara buat tetap menyukai sepak bola. Orang tua Bang FR shock dengan kejadian ini? Sangat Mbak. Proses hukum dari klien abang sudah sejauh mana Bang? Untuk sampai saat ini masih dalam proses tahap penyelidikan ya, dan statusnya ini masih sebagai saksi. Di sini poin yang menariknya adalah yang diangkat pemberitaan-pemberitaan media itu adalah terkait masalah trisam, terus adanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan segala macam. Nah, itu perlu dibuktikan itu. Jangan ya kan membuat opini, menggiring opini seolah-olah nih klien kami ini menjual istrinya sendiri. Tidak ada transaksi jual beli, tidak ada hubungan-hubungan trisam. Kalau misalnya memang nantinya ada saksi, hadirkan siapa saksinya pada saat itu. Karena kita berfokusnya itu tanggal 25 September itu kejadiannya, gitu loh. Kemudian laporannya ini 1 Oktober. Artinya ada jeda 6 hari di situ. Saya sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan di sini. Tapi yang jelas di sini, ya kan, ketika kita berbicara hukum, gitu loh, kita harus bisa buktikan itu. Ya. Ada nggak bukti visumnya? Ada nggak bukti kekerasannya? Gitu. Ada nggak saksi pada saat itu yang melihat? Karena yang dipersangkakan ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6, jangan sampai menggiring opini publik seolah-olah ingin menjatuhkan nih karir dari Mas sendiri, gitu loh. Betul Mas ini berprofesi sebagai wasit Liga 2. Wasit Liga 2. Nah, ini kan harus bisa dibedakan nih. Mana profesi, ya kan, mana yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya. Sebenarnya kejadian seperti apa? Kenapa dari istri Anda menyatakan adanya Bang FR ini memaksa ataupun menjual istri untuk melakukan trisam? Tidak Mbak, saya tidak melakukan itu. Selebihnya saya nggak tahu maksudnya apa dia melapor seperti itu. Untuk pembuktiannya sendiri, Bang, dari Bang FR ini sudah mengumpulkan apa saja untuk pembuktian nanti kalau misalkan dihadirkan begitu? Kalau untuk pembuktian itu kita tidak bisa bicarakan di sini ya, karena memang nanti itu kewenangannya nanti pihak kepolisian nanti, dan juga kami sebagai kuasa hukum nanti kita akan membuktikan juga, gitu loh, ataupun bantahan-bantahan terkait masalah trisam dan segala macam. Ini tidak ada hubungan trisam. Tidak ada ya? Dapat tidak dipastikan. ancaman, tidak ada ancaman, tidak ada KDRT di sini, harus bisa dibuktikan juga, gitu loh. Mana buktinya, mana saksinya dan segala macam, gitu loh. Jangan membuat penggiringan-penggiringan seolah-olah nih klien kami ini seorang laki-laki yang predator.
juga menjual istrinya sendiri gitu loh. Jadi tidak ada transaksi jual beli di sini gitu loh. Bang, ada yang ingin disampaikan tidak sih Bang kepada sang istri begitu dengan kondisi seperti ini? Saya berharap saya nggak usah lagi bicara yang di luar sana berasumsi yang tidak benar adanya gitu Mbak. Coba kamu tanyakan hati kamu lagi apa yang sudah aku lakukan ke kamu selama ini. Proses kedepannya nantinya akan seperti apa? Apakah sudah ada pertemuan nih dengan pelapor? Sebelum adanya pemberitaan di media ini, kita sudah mencoba untuk pertemuan dengan keluarganya. Namun sampai detik ini kita nggak bisa tuh ketemu langsung dengan pihak pelapornya gitu loh. Tapi poinnya gini loh. Kita harus menghormati proses hukum, bukan menjadi alat tameng kita asas praduga bersalah itu gitu loh. Bahwasanya memang seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Kayak gitu loh. Ini kan akibat dari berita yang terus masif ya kan, menimbulkan adanya tekanan juga terhadap klien kami juga. Itu sangat kami sesalkan. Dari pihak kuasa pelapor sendiri yang menyatakan bahwa dengan gamblangnya segera lakukan penahanan. Memangnya bebek langsung ditahan begitu aja, nggak bisa lah. Sini kan sudah 4 bulan berjalan begitu. Pada saat pertemuan dengan keluarga, keluarga, respon keluarga seperti apa Bang? 30 Desember 2025 itu saya secara langsung ya bertemu keluarganya dan ketemu dengan omnya, dengan juga tantenya gitu. Kalau misalnya memang hubungan ini tidak mau dilanjutkan ya sudah ajukan gugatan secara baik-baik, nggak perlu melaporkan kayak gitu loh. Dan tanggal 1 Januari 2026 masih memberikan nafkah. Ini kan salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang suami ya kan terhadap istrinya, namun ditolak pada saat itu. Ditolak sama pelapor sendiri. Saya nggak ngerti lah gitu loh. Kejadiannya 25 September, dilaporkannya Oktober, ada jeda 4 bulan dan baru akhir Januari awal Februari baru ramai dan baru diproses begitu. Nah ini kenapa bisa ada kekosongan 4 bulan? Adanya prinsip kehati-hatiannya karena memang berkaitan dengan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Laporan itu tanggal 1 Oktober. Jadi ada jeda waktu 6 hari. 6 hari. Penyelidikan dimulai 17 Kurang Oktober. Lebih 2 minggu ya. 17 Oktober. Terus kami dipanggil wawancara sebagai saksi itu pada tanggal 23 Desember 2025. Memang proses hukum itu berjalan. Cuman kan ini kenapa timbul ramainya di media kan karena memang pertama profesi. Yang kedua memang adanya ingin mencari perhatian publik aja sih. Dari pihak kuasa hukum pelapor bagi saya seperti itu. Kayak gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba media datang pada saat permintaan SP2HP di Polres Metro Tangerang. Harapannya dari kasus ini seperti apa Bang? Kasus ini jika memang adanya keraguan-keraguan dalam menetapkan tersangka ataupun apa dan tidak adanya alat bukti saksi dan segala macam, SP3. Sesuatu yang benar-benar aneh ya ketika misalkan suami terus menjual istrinya itu melalui WeChat.